kasih tahu kamu. Saya sebut nama, saya nggak bilang bro, Bob, setelah dia Bob. Ini bagus, ini bagus. Ini saya menunduk ini. Kalau saya bilang bagus berarti menunduk saya, mengalah. Ini bagus. Kenapa saya bilang bagus? Cari ikan semua. Jadi ini bagus kenapa? Satu sama anak gini. Bayangkan semua orang sholat ini, cuma saya yang dukung ide. Oke. Gini. Oh gitu ya. Cocok saya paparkan kemarin bu. Iya cocok. Sudah saya setuju sekali. Cuma saya tidak ngomong kenapa? Karena rame gitu. Kenapa? Karena kita tidak ketemu. Coba kita ketemu begini, enak ngobrolnya. Tapi kalau cuma debat khusus di grup, gitu kan? Enggak cocok bagi saya. Makanya saya bilang. Oh gitu lah. Bilang iya. Makanya saya jelasin kau di sini. Jadi semua ide yang kau sebutkan kemarin itu, saya bilang apa? Overallnya bagus. Kenapa ini. Ah, itu saya menunduk. Menunduknya saya adalah saya bilang apa sama dia. Tapi ada beberapa hal yang harus kau poles. Kenapa? Karena ide itu tidak semua sempurna. Pasti ada kekurangannya. Kamu setuju tidak? Iya tahu. Jadi bukan menjatuhkan tadi. Bukan menjatuhkan. Jadi sedikit saja dipoles. Bukan dibilang salah, tidak sedikit. Kalau anak bilangnya salah. Itu bedanya. Potong ya bang. Kalau orang zaman sekarang bilang sarkas. Sarkas gak sih namanya? Iya, aku itu sarkas. Tergantung kalau misalkan kamu pakai di muka yang bagaimana gitu kan? Iya, tapi kalau secara teori yang abang sampaikan itu kayak jatuhnya kayak anak zaman sekarang mengatakan sarkas. Iya memang bisa juga. Makanya dulu aku sarkas yang pertama saya. Iya benar. Kayak apa ya? Kayak manis tapi kayak. Tapi enggak loh sebenarnya gitu loh. Kayak manis tapi kayak lu tuh kayak itu benar banget tapi lu jarang manis gitu. Iya. Oke. Tapi saya lebih banyak sebenarnya. Kenapa kan saya berikan bukti? Kenapa saya bilang ini bagus? Karena ini. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu kamu perkuat. Gitu kan? Yang harus kamu perkuat agar apa namanya idemu ini bisa tersupport sama teman-teman yang lain. Saya bilang gitu. Oh iya kawin, gitu kan? Iya kak. Nah iya, serius ini. Kenapa? Nah ini sudah bagus. Cuma ada beberapa hal yang kamu semua sempurnakan. Ini saya kasih saran nih sama kamu. Ini kau kasih gini, ini kau kasih gini. Oh gitu ya, ini benar juga ya. Iya betul. Ide kan di sini bagus sekali. Bagian ininya, bagian ininya. Nah nanti anak-anak yang di sini, yang kerja di sini, kau rapatkan mereka, kau menjelaskan semua di titik-titiknya. Wih, kamu ikut juga rapat deh, jelaskan sama mereka. Lebih bagusnya kamu, karena kamu punya ide. Adapun nanti saya ngomong itu cuma sekedar tambahan. Tapi kamu yang intinya, kamu yang ngomong kan, kamu pencetus ini ide, bukan saya. Dan saya kan akan tinggalkan di tempat kamu yang memimpin di sini. Mau tidak mau, karena kamu yang memimpin di sini, kamu yang harus dilihat. Ya kan? Kamu yang harus dilihat dan kamu yang harus dihargai. Karena saya pergi. Gitu kan? Kalau kamu yang ngomong, kamu yang jelasin, orang tahu ide ini darinya kamu. Dan memang dari kamu. Ini ide. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Secara tidak langsung dia akan respect sama saya. Paham nggak? Dia akan respect sama saya. Secara tidak langsung. Kenapa? Satu, saya sudah hargai ide. Yang kedua, saya masukkan masukan. Yang ketiga, saya berikan dia panggung. Yang keempat, nggak dijat. Saya nggak jat. Saya berikan dia panggung. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dihargai sama semua. Sampai sekarang pun walaupun sudah berubah, itu masih dihargai sama teman-teman yang pernah dipimpin sama dia. Kenapa? Karena dia tahu bilang, oh ini anak pintar. Tapi ini pimpinannya kita. Kan dia manajer cabang gitu kan. Gini. Karena kalau saya ngomong, yang dilihat saya aja bukan kamu. Iya. Kayak gitu kan. Akhirnya apa? Dia merasa dihargai di situ, dihormati di situ, apa segala macamnya. Jadi pernah satu waktu gara-gara yang kayak begitu-begituan, dia punya HP iPhone, dia kasih sama saya. Ini saya punya HP baru, kamu ambil aja ini. Ambil aja itu boleh. Bob. Baik. Itu dia terus sama abang dulu. Terus kerja sama abang dulu. Tapi dia sebentar di saya. Oh kamu mau ini anak buahnya. Kupang besar ini sampai belum dengar sampai sekarang kupang besar. Besar itu kan bukan. Besar itu pak, karena dia dipanggil besar dulu. Oh besar, aku kira besar itu nama. Tidak. Besar. Bukan si
Liga Indonesia ibu. Ini kan kita nggak paham ya. Sorry, bukan maksudnya judging ya. Iya. Tapi kan kita sebagai kayak sudah terbiasa dengan kira gitu. Kamu tuh bukan itu kan? Saya masuk itu Pak. Mister lah, oke, Mister. Ya kan? Enggak, jadi kayak mungkin nama dia ada servernya gitu kan. Tidak, harus panggil server. Tapi kan aku nggak mikir kalau ser itu bapak. Tidak, ada apa? Enggak, kalau di khusus ada kata anak murid sebenarnya panggil gitu. Serawi. Iya, kamu ngomongnya bukan kayak gitu, jadi kayak Saya panggil ser. tidak, kamu tidak ngomong seperti itu. Gimana nadanya yang salah, yang mana yang salah? Mana yang salah, ser? Logatmu tuh yang bikin saya bingung, kayak kamu tuh ngomong kayak gitu ngomong orang Cina atau ngomong orang Taiwan atau ini tuh aku ngerti nih. Kamu hati-hati nih. Kayak logatmu masih logat mentah gitu. Ya intinya kayak gitu. Jadi disitulah kita dapat begini ternyata caranya orang buat dia tinggi, akhirnya dia ikut maunya kita apa gitu. Dan di situ saya sudah dapat respectnya. Jadi setiap apa yang saya minta dia lakuin, saya minta ini ya mas, dia langsung eksekusi cepat. Gitu. Jadi ya apapun yang kita kerja sama anak-anak apa segala macam ini saya lakukan itu strateginya selalu sama. Jadi marketingnya bukan kaleng-kaleng. Karena tadi marketing begitu. Semua calon kita ini sendiri marketingnya sih. Semua calon tuh. Rata-rata tuh. Capek pak. Saya sebentar ya dulu. Pernah itu ada kisah lagi, ini saya kasih tahu lagi. Dulu ada sempat kejadian di Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, ada kejadian di mana ada kesalahpahaman gitu antara dosen dengan kami yang sosialisasi itu. Ada satu orang perempuan di situ, dosennya juga perempuan. Jadi dosen itu bilang, kenapa jam saya diambil sama orang yang sosialisasi gitu. Jam saya diambil sama orang sosialisasi. Jam mengajarnya. Gitu. Dan kita kan saya bilang sama anak-anak, kalau ada dosen, kamu pending, biarkan dosen masuk. Keluar dosennya kamu lanjut. Berarti nunggu dong. Saya nggak tahu kenapa. Ini anak karena setelah dosennya ini, dia dilarang masuk. Sama anak dia katanya, ini kenapa dia mau lanjutkan ini, kenapa dia aku diambil gini dan sebagainya. Walaupun saya tanya sama ini anak cewek kan, kenapa dong kita gini kan, kenapa bilangnya gini? Enggak, serius saya pas masuk itu saya udah udah izin masuk dosennya gitu kan, saya mau langsung keluar tapi dosennya kayaknya salah paham gitu begini dan sebagainya gitu kan. Dan heboh sampai kita dituduh melakukan penipuan. Bahkan itu sampai masuk ke rektor. Berarti udah berat kasusnya. Kasusnya rektor pak. Iya. Saat BUMN loh. Wah, dia mana? Dia kira-kira Bukan swasta. Tapi swasta besar kayaknya swasta. Iya. Dan akhirnya kepala cabang apa segala macamnya kan. Sampai siapa itu ambil alih untuk bagaimana caranya ada konsolidasi lah. Mau apa gitu. Gagal semua. Dan akhirnya bilang lagi sama saya, Mami minta tolong dong diselesaikan ini. Saya nggak bisa tahu bagaimana ini kalau kita sudah dituduh mau menipu apa segala macamnya, kita mau diviralkan apa segala macamnya kayak gitu. Jadi saya nggak coba diselesaikan kayak gitu. Dan sudah nggak bisa lagi waktu ini. Bisa kita viral itu kalau nggak diselesaikan dengan baik-baik gitu kan. Sudah saya akhirnya saya interogasi sama ini anak perempuan kan. Dan kenapa ini masalahnya? Saya mau lihat dari dalam saya jujur gitu agar kita tidak sembarangan ngomong, tidak sembarangan bilang apa
ketuanya ini enak kan. Saya nanya sama yang kepala cabangnya, kemarin kamu isi dari mana? Dia bilang, ketua BBU-nya yang universitasnya kan, BEM fakultas BBU-nya langsung. Oh BEM sana, iya bang. Terus kamu ditemani tidak waktu sosialisasi? Kadang ditemani bang, kadang tidak. Kalau ada waktunya kami ditemani atau perwakilan BEM-nya kan begitu kan, perwakilan BEM yang temani untuk masuk sosialisasi. Oh begitu. Terus apa saja yang kamu kerjasamakan sama BEM-nya? Bilang kalau ada caranya kita nanti bantu acara pendanaannya. Oh begitu, bilang iya bang, ini sudah ada. Oke. Karena saya sudah dapat infonya, udah tak, saya mau ketemu BBU-nya, ketua BBU-nya. Kayaknya ketemu ngobrol gitu kan. Dia gimana ini? Oh iya, ini, kamu sini salah paham ini, perempuan ini. Terus menurut kamu gimana? Bilang ini bang, saya bantu untuk bicara sama apa? Waktu itu saya ketemu wakil rektor 4. Oke, terus Wakil rektor 4. Bagian kemahasiswaan saya kan. Iya. Jadi saya buatlah ini apa namanya, buat cerita lah kan, gimana agar ini ceritanya enak gitu kan, tanpa bohong. Tapi tanpa bohong, tapi sesuai dengan sudut pandang kita gitu. Jadi BEM berempat, saya ke BEM, saya kepala cabang, sama ada satu lagi saya lupa namanya, berempat. Yang perempuan tidak ketemu. Saya bilang di rumah saya di kantor saya datang tidak. Pas datang sudah nih, ya assalamualaikum Ustaz. Saya tidak bilang Pak, saya bilang Ustaz. Pak Adi itu penting juga, jadi memang pemilihan kata itu pemilihan kata. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, saya perwakilan dari Indonesia Ustaz, ingin bicarakan meluruskan sesuatu yang mungkin tidak sepaham gitu. Ustaz ini yang rektor itu. Wakil rektor 4. Oke. Langsung wakil rektor 4 disuruh duduk kan. Dia audiensi kemarin sudah diaudiensi sama BEM kan. Sudah duduk, kita duduk berempat, jelaskan. Jadi saya bilang gini, Ustaz, sebelum saya bicara, tolong kami dianggap ini sebagai anak, dan kami anggap Ustaz wakil rektor 4 ini sebagai orang tuanya kami, kayak gitu. Saya panggil Ustaz ini karena saya juga latar belakangnya UI Ustaz, Universitas Islam Negeri di Makassar, di Malawi. Makanya saya memang terbiasa panggilnya Ustaz. Jadi Ustaz ini untuk ini saya mau bicara. Jadi kemarin kejadiannya kayak gini. Jadi ini teman kebetulan misalnya orang Makassar Ustaz, dan logatnya kan itu Ustaz itu berbeda dengan teman-teman yang ada di Malaysia Ustaz. Dan saya sudah pernah juga sebelumnya waktu saya di kampus ini Ustaz, ketika saya ngomong orang Israel saya marah. Kami dikira marah. normal ya. Iya. Jadi kiranya marah atau apa gitu kan? Kiranya marah seperti itu. Jangan sampai karyawan kami ini, perempuan ini, dikiranya marah atau ngambekkan atau bagaimana dan sebagainya. Jadi apalagi sampai bilang keluar kata-kata kasar. Yang nggak mungkin Ustaz, karena ini perempuan. Itu kan saya ambil jadinya, ini perempuan Ustaz. Kalau laki-laki mungkin saya mungkin aja, tapi ini kan perempuan. Maksudnya menurut saya, dan dia juga mengaku tidak pernah main kayak begitu. Saya takutnya karena bahasanya kami, logatnya kami agak keras, itu istilahnya kasar. Kalau normal, itu normal ya. Dan kalau misalkan memang dosennya tidak menerima, kami bersedia untuk datang langsung ke minta maaf. Kayak gitu. Karena jujur kemarin tidak ada niat sama sekali karena mengganggu pelajaran ini. Karena peraturannya kami dan ini BEM-nya sendiri Ustaz, bisa ditanyakan. Kami sudah kerjasama juga sama BEM-nya, kami diantarkan juga ke kelas-kelas yang kosong. Nah kemarin memang tidak sempat dijalankan karena BEM-nya ada kegiatan kayak gitu, makanya kami diarahkan untuk ke kelas tersebut saja kayak gitu, tanpa kami. Tapi kami sudah bersama sama BEM-nya sebelumnya Ustaz, gitu. Jadi kami tidak masuk juga seperti itu, dan kami memang sepakat
sudah kami pending dulu kayak gitu. Takutnya kemarin ada kesalahpahaman seperti itu, dan kami berharap apa yang ada di sini sekarang di sini itu bisa dilalui secara keluarga. Nah, saya sudah bilang tadi, kami mohon dianggap sebagai anak yang mungkin kesalahannya ada, tapi bukan berarti kami memilih apa-apa, tidak seperti itu. Akhirnya sudah bicara lah, simpel sekali berbicara tetap. Ya sudah, kalau begitu nggak masalah. Jadi mungkin juga ibu dosennya juga mungkin sempat ini kan tersinggung atau apa begitu. Jadi mungkin baiknya agar tidak memperbesar masalah ini, kalian stop dulu lah sosialisasinya, agar nanti pikiran A, B, C, D, gimana. Untuk jadi saya bilang, oh ya Ustaz, baik Ustaz kalau misalnya seperti itu, karena walaupun mungkin